ومضايا وسيا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرض ومن آدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واسع الرجاء غير منعكسين لديك وجه الحساب غير منحرمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بمغفرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل بهذا المحترم شمس النهار وزاحت أنجم الجرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه وتعرفوا بالعهد والذكر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yes. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا لإخواننا ولأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الهدن إذا شئت سهلا برahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan shaf atau barisan di dalam sholat. Nah, pada pertemuan malam ini, pertemuan yang mungkin sekitar 17 ya, kita akan membahas tentang masih terkait dengan persoalan barisan di dalam sholat. Jadi penjelasan tentang shaf itu sampai berlembar-lembar di dalam kajian fikih Islam, terutama dalam kajian fikih perbandingan ya. Kasus yang disebutkan di dalam kitab ini At-Targhibu fi shaffil awwali wa mayaminis sufuf. At-targhib itu dari kata raghoba. Rogiba awal mulanya rogiba. Rogiba itu kalau ketemu dengan an, rogibaan itu artinya benci. Tapi kalau ketemu dengan fi, rogiba fi itu artinya suka. Maka Nabi mengatakan waman rogiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku, tradisiku. Maka orang yang membenci tradisi pernikahan itu, maka dia bukan golonganku. Itu raghiba an. Tapi kalau raghiba fi itu artinya suka. Nah, di sini ditambah satu huruf di tengahnya. Jadi raggaba. Awalnya raggoba. Tapi dalam bahasa Arab tinggal ditambah tasdid aja. Raggaba yuraggibu, masdarnya targhibun. Sama dengan rahaba yurahibu, tarhib. Saggara yusaggiru, tasgir. Kabbara yukabbiru, takbir. Itu bahasa Arab gampang. Namanya sorof. Itu gampang, dia punya formatnya. Sekarang kalau saya tambah misalnya apa ya? Apa sih yang gampang itu? Apa? Ya misalnya salah satu yang formatnya sama. Iya. Apa kira-kira? Takbir. Wahada. Apa? Itu udah tadi, tarhib. Wahada yuwahidu, tauhid. Tuh. Jawwada yujawwidu, tajwid. Makanya disebut jawwidu Al-Quran. Jadi baca Quran dengan tajwid dong, maksudnya gitu. Itu bahasa Arab seperti itu formatnya. Nah, ini at-targhibu fi shaffil awal. At-targhib itu pakai fi di sini. Tadi kan sudah saya katakan, kalau ketemu fi berarti itu anjuran untuk mengambil sesuatu. Ini at-targhib. Maka ada satu kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Targhib ini anjuran untuk mendapatkan apa? Fi shaffil awal. Shaf. Shaf itu artinya barisan. Shaf. Diambillah kemudian menjadi bahasa Indonesia di shaf. Shaf depan, shaf belakang. Itu diambil dari bahasa Arab yang artinya barisan. Fi shaffil awal, pada barisan pertama. Jadi anjuran untuk kita berlomba-lomba untuk mendapatkan di barisan pertama kalau sholat jamaah. Makanya kalau datang itu dahuluan atau duluan supaya bisa mendapatkan shaf pertama. Yang kedua, wa mayaminis sufuf. Mayamin itu jamak dari maimanah. Maimana itu dari kata yamana. Yamana itu muncul kata yamin. Yamin itu sebelah kanan. Jadi mayaminis sufuf bukan di sop pertama aja, tapi sebelah kanan. Haji Apu sebelah kiri. Harusnya sebelah kanan.
Belakang jum. Nah, kalau yang utama sebelah kanan. Tapi kalau seandainya nggak dapat sebelah kanan ya kiri nggak apa-apa. Yang penting di sop pertama. Nanti kalau kedua sebelah kanan lagi begitu dia. Dua kiri. Itu kok ngapur itu sebelah kiri. Nah, kasus yang dibahas dalam persoalan ini atau faraun ya, kasus adalah tentang anjuran untuk mendapatkan di barisan pertama dan barisan sebelah kanan. Nah, seperti apa nanti terkait dengan persoalan tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala itu artinya berkata. Kalau qala yaqulu qaulan itu berkata. Tapi kalau qala yaqilu qailulatan apa artinya? Qala yaqilu qailula, qala yaqulu qaulan. Bahasa Arab itu. Kalau qala yaqulu qaulan berkata. Kalau qala yaqilu qailula itu artinya apa? Tidur siang. Tuh. Bahasa Arab tuh. Hah? Lain, nama itu tidur. Ini tidur siang. Kata tidur dalam bahasa Arab banyak tuh. Ngantuk aja banyak tuh. Ada ngantuk berat, ada ngantuk nggak berat, ada. Itu bahasa Arab beda. Kalau ngantuk berat, sinatun. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sina itu ngantuk berat. Tapi kalau ada ngantuk yang nggak berat, lain lagi tuh bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab begitu. Nah, di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Rasulullah tidur siang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Biar kita tahu lah bahasa Arab itu kayak lau seandainya ya'lamu mengetahui. Alima ya'lamu mengetahui. Siapa yang mengetahui? An-nasu. Maka dibacanya an-nasu. Fa'il. Seandainya manusia mengetahui, maka membutuhkan objek. Tuh. Apa objeknya? Ma. Seandainya manusia mengetahui, ma apa? Fin nidai yang ada di dalam an-nida. An-nida itu bahasa Arabnya artinya seruan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah adzan. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam adzan, wasaffil awwali dan saf barisan pertama, summa lam yajidu illa ayyastahimmu alaihi lastahammu. Kemudian lam yajidu mereka tidak mendapati illa kecuali ayyastahimmu dengan melakukan undian. Istahamma itu melakukan undian. Lastahammu pasti dia akan melakukan undian. Jadi kalau seandainya persoalan azan dan soal sop pertama dan mereka hanya bisa mendapati kalau dengan undian baru dia dapat, dia pasti akan melakukan undian itu untuk bisa melakukan azan dan untuk bisa mendapatkan barisan pertama. Maka dua persoalan penting di dalam Islam, di dalam sholat itu adalah azan dan barisan pertama. Tuh. Makanya orang yang azan itu luar biasa pahalanya. Jangan anggap enteng tuh muadzin itu. Kadang-kala kita muadzin rendah lah. Oh, muadzin itu tinggi tuh. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya orang tahu tuh apa yang ada di dalam persoalan azan, maka sudah pasti mereka akan berebutan. Kalau seandainya mereka tidak dapat berebutan dan bisa mendapatkan melalui mengundi atau undian, dia pasti akan melakukan itu. Meskipun dia harus keluarkan uang banyak untuk mendapatkan azan. Makanya syariat azan itu menjadi syariat penting dan orang yang melakukan azan itu pahalanya besar. Nabi pernah mengatakan al-muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu nanti di hari kiamat adalah orang yang lehernya panjang. Kalau lehernya panjang bagus nggak di hari kiamat tuh? Bagus. Kalau di dunia bagus nggak? Nanti dia bisa melihat kalau dia di hari kiamat dia bisa melihat itu di sekitar. Nah, lalu Nabi pernah mengatakan bahwa la yasma'u mada sautil muadzin
jinnun wala insun wala syai'un illa syaidalahu yaumal qiyamah. Suaranya orang yang adzan itu kalau didengar oleh manusia atau sesuatu yang lain, maka dia nanti yang mendengar itu akan menjadi saksi terhadap orang yang adzan. Dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Dan Nabi pernah mengatakan, yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'u. Dan orang yang adzan pada akhir adzannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dan semua baik yang basah maupun yang kering yang mendengar suara adzan itu akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang itu. Makanya berebutan jadi muadzin itu. Berebutan. Hah? Salam mulu. Tapi kalau yang azan, kalau bisa suaranya bagus lah. Kalau suaranya nggak bagus, aduh, bikin tidur lagi kita. Kalau nggak ada yang bagus ya nggak apa-apa. Tapi diutamakan yang suara. Kenapa? Karena Nabi itu menunjuk Bilal sebagai muadzin dan tidak berubah itu Bilal. Kenapa Bilal ditunjuk? Pertama suaranya keras, kedua suaranya bagus, enak didengar. Karena pada zaman Nabi belum ada speaker tuh, sehingga dibutuhkan orang yang suaranya lantang dan dia mencari tempat tertinggi untuk azan supaya orang bisa mendengar suaranya. Nah kalau sekarang salah satu alat untuk bisa membuat orang mendengar ya harus pakai speaker. Kalau azan nggak pakai speaker, orang nggak dengar. Karena tujuan azan itu memberitahu. Makanya harus pakai speaker dong. Kalau nggak pakai speaker, mana kita dengar di sini. Makanya orang yang anti speaker dalam azan itu lucu. Zaman sekarang, karena speaker itu, mukabbirus saut, bahasa Arab, itu adalah alat aja, media, untuk sampai kepada maksud. Makanya dalam kaidah fikih itu ada, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa dilakukan oleh sesuatu yang lain, yang sesuatu lain menjadi wajib tuh. Azan wajib nggak? Wajib. Kalau Anda tidak azan, tidak terlaksana sholat. Maka supaya orang bisa mendengar azan itu membutuhkan sesuatu. Apa itu? Speaker. Maka keberadaan speaker menjadi wajib tuh. Lil wasail hukmul maqasid. Di dalam kaidah fikih, wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau memanggil orang untuk melaksanakan sholat, yaitu azan wajib, maka media untuk menyampaikan kepada itu menjadi wajib. Itu pola pikirnya orang-orang hukum, orang-orang fikih. Makanya orang yang berpikir sempit seperti tadi, nggak ngerti fikih, nggak ngerti usul fikih. Kita nggak menyalahkan orang ya, tapi menyalahkan pendapat seperti itu, yang mengatakan speaker bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Memang nggak ada zaman Nabi, tetapi dengan pesan-pesan Nabi yang disampaikan ke kita itu memberi satu petanda bahwa keberadaan itu menjadi penting. Nah, itu menjadi wajib. Maka memfasilitasi speaker menjadi penting. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahammu. Oleh karena itu maka yang pertama terkait dengan adzan sudah kita jelaskan bagaimana pentingnya adzan itu sampai banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya. Dan untuk yang barisan pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW itu mengatakan seperti ini? Karena orang yang berada pada barisan pertama itu Allah dan malaikat akan berselawat kepadanya. Nanti ada hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Jadi Allah berselawat. Kalau Allah berselawat maksudnya apa itu? Allah memberikan rahmatnya. Allah memberikan ampunannya kepada orang yang berada di barisan pertama. Makanya disuruh kita oleh Nabi supaya berlomba-lomba untuk mendapatkan barisan pertama. Yang kedua, pahalanya besar. Makanya orang yang berada di barisan pertama itu dapat apa itu? Menurut hadis. Kalau hari Jumat. Unta kan? Jadi binatang ternak yang paling tinggi hierarkinya atau tingkatannya ya unta di situ.
Habis unta baru sapi. Maka barisan kedua, ini sebenarnya ukurannya bukan barisan di sini, datang. Tapi orang-orang dulu pada zaman Nabi datangnya setelah subuh sudah di masjid untuk menunggu sholat Jumat. Maka ukuran waktunya bukan ukuran lagi barisan, tapi ukuran waktu. Yang ketiga, orang yang berada di shaf pertama, barisan pertama, itu seperti shafnya para malaikat. Nanti kita akan jelaskan di dalam hadis ini. Nanti ada hadisnya. Wa fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang perawi hadis zaman sahabat Nabi yang masuk kategori 7 periwayat hadis terbanyak. Jadi kita sering ulang-ulang dan saya akan sering mengulang ini supaya kita ingat, itu ada 7 perawi hadis yang paling banyak dari kelompok sahabat. 1, Abu Hurairah. Yang kedua, siapa? Abdullah ibnu Umar. Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Anas bin Malik, Siti Aisyah, Jabir bin Abdullah, yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini peringkat ke-7 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka tidak heran nanti kalau kita baca kitab kuning, itu banyak mendapatkan perawi dari sahabat Nabi yang masuk kategori yang 7 itu. Nah, di sini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Maka muncul kata ru'yah. Ru'yah itu melihat tuh ru'yah. Beda ru'yah dengan ruqyah ya. Kalau ru'yah itu melihat, ruqyah pengobatan, ruqyat. Nah, kalau ru'yah itu melihat, ru'yatul hilal, melihat hilal atau bulan. Nah, ro'a itu melihat. Fi ashabihi, pada sahabat-sahabatnya apa? Ta'akhuran. Ta'akhuran itu terlambat. Terlambat apa? Terlambat anis safil awal. Terlambat untuk mendapatkan shaf yang pertama atau barisan yang pertama dalam sholat. Faqala lahum, Nabi kemudian berkata kepada mereka, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tammu bikum man wara'akum wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullahu azza wa jalla, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim adalah hadisnya mu'tabar, bisa dijadikan sebagai pegangan. Hampir sebagian besar adalah sahih. Apa kata Nabi? Taqaddamu, majulah kalian. Kepada siapa Nabi mengatakan ini? Kepada sahabat yang terlambat untuk mendapatkan barisan pertama. Nabi mengatakan taqaddamu, taqaddam itu maju. Ayo taqaddam. Ilal amam, taqaddam ilal amam. Maju ke depan. Itu taqaddam. Taqaddamu, majulah kalian. Fa'tammu bi, dan jadilah makmum kepadaku. Ini bukan fa'atimu. Fa'tammu bi. Maka jadilah makmum bi kepadaku, kata Nabi. Jadi makmum. Wal ya'tamma bikum man wara'akum. Dan orang yang di belakang kalian nanti akan mengikuti kepada kalian. Kalau sudah selesai, ini dia menjadi imam, yang datang belakang menjadi makmum. Seperti misalnya saya sholat kepada Nabi, terlambat, ta'akhur. Lalu kemudian Nabi sudah selesai, saya masih meneruskan rakaat terakhir. Lalu orang datang dari belakang tuh, yang belakang. Orang yang datang belakangan itu kemudian menjadi makmum kepada saya. Tapi kalau sama-sama terlambat, misalnya saya datang terlambat, Bang Hakim datang terlambat, Babai datang terlambat, bertiga terlambat nih. Saya di sebelah kanan, sebelah kiri sini, dia di sebelah kanan, berarti kan pas sudah selesai tahiyat akhir, imam salam, saya kan bangun tuh. Babai bangun, Hakim bangun. Tiba-tiba dia mundur ke belakang berdua menjadikan saya di imam, boleh nggak? Nggak boleh. Masing-masing menyelesaikan sendiri-sendiri. Tapi kalau ada orang yang masbuk, tiba-tiba kita 3 orang lagi sholat nih, terlambat, tiba-tiba ada orang yang paling lambat lagi datang. Boleh nggak dia menjadi makmum di antara 3? Boleh.
Jadi ingat tuh fikihnya begitu. Kebanyakan kita karena nggak tahu, tiba-tiba dua orang mundur di balik belakang, menjadikan kita jadi imam. Karena dia nggak paham fikihnya. Nah ini perlu dipahami bahwa yang seperti itu adalah keliru. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Dan kaum yang biasa yata'akhkhar itu terlambat, itu Allah Subhanahu wa taala akan melambatkan dia. Jadi ada dua pemahaman. Lambat dalam artian Allah kasih lambat masuk surganya, atau Allah kasih lambat memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Itu penafsiran hadisnya ada dua pengertian. Ya ta'akhurun itu maksudnya yang lambat datang untuk menepati sop pertama. Itu kata Nabi, yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Allah akan melambatkan dia. Melambatkan apa? Bisa jadi kasih sayang diberikan lambat, bisa jadi dimasukkan Allah ke dalam surga lambat. Seperti itu pemahamannya. Wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Aisyah, qad ketemu fi'il madhi, maka dia menjadi artinya lit tahqiq, sungguh. Kalau ketemu fi'il mudhari qad yaqulu, maka artinya kadang. Jadi begitu. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Nah, Aisyah ini termasuk 7 periwayat hadis kelompok sahabat, maka dapat lagi kita. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri kita dapat, kemudian Siti Aisyah. Jadi ingat aja, 7 orang ini adalah paling banyak meriwayatkan hadis, maka paling sering kita temukan pada saat ketika kita membaca kitab-kitab kuning. Di dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna 'ala mayamini sufuf. Rawahu Ahmad. Allah Subhanahu wa taala sungguh dan para malaikatnya juga yusalluna, berselawat, memberikan. Kalau Allah maksudnya adalah Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada orang tersebut. Kalau malaikat mendoakan ampunan kepada orang tersebut gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna 'alal ladzina yusalluna 'ala mayamini sufuf, berselawat kepada mereka yang salat di barisan sebelah kanan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna 'ala mayamini sufuf, dan para malaikat memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang salat di barisan bagian kanan. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Jadi hadis ini banyak tuh. Nah, lihat catatan kaki 2 itu hadisnya diriwayatkan Ibnu Majah oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Ibnu Hibban. Berarti hadis ini banyak. Fi hadisi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awal. Dan juga di dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang berada di barisan pertama, saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa 'ala tsani, mereka berkata, ya Rasulullah, termasuk yang barisan kedua dong. Qala wa 'ala tsani, juga termasuk yang barisan kedua. Berarti barisan yang ketiga enggak. Karena enggak disebutin sini. Jadi 1 dan 2 enggak disebutin. Kalau sahabat bilang, harusnya sahabat bilang nih, wa 'ala tsalis ya Rasulullah. Allah pasti Rasul akan bilang wa 'ala tsalis. Dan tanya lagi, wa 'ala rabi. Allah Rasul. Sayang sahabat enggak meneruskan. Kita sayangkan ini. Seharusnya dia meneruskan. Seharusnya. Kalau masih hidup, kalau saya hidup zaman sahabat, saya akan bertanya itu. Wala. Hah? Belakang dia. Dia sengaja. Kalau belakang bisa ngontrol. Jadi kalau disimpulkan, memang azan dan shaf
bagian pertama sebelah kanan itu Allah muliakan. Banyak pahala yang besar. Dan termasuk bagian kedua. Bagian ketiga, keempat nggak dapat tuh. Karena nggak disebutkan di sini. Supaya apa? Maksudnya Anda berlomba-lomba untuk datang lebih awal ke masjid. Karena zaman sekarang, apalagi Jakarta, itu setengah 12 saja belum datang tuh. Masjid Jami Nur Ikhlas ya, belum datang tuh. Khatibnya udah datang. Dan penggawa-penggawanya udah datang. Kita Haji Udin, Haji Fauji, Babai, siapa lagi sih? 3 ya? Ilham, udah datang semua. Zamannya belum banyak yang datang. Berarti beda dengan Masjid Darussalam. Darussalam sudah alhamdulillah sudah ada tuh jam 11. Sana belum ada sama sekali. Jadi hadis ini tidak terlalu mempengaruhi orang-orang generasi sekarang. Ini kesimpulannya. Nah, ini perlu disosialisasikan. Nah, sekarang kita masuk kepada kasus berikutnya. Di sini belum terjadi perbedaan pendapat ya, ini masih bersifat umum ini. Taswiyatus sufufi wasaddul farji. Taswiyah itu taswiyah dari kata yang tadi sama dengan kabbara sawwa yusawwi taswiyatan. Itu artinya menyamakan. Menyamakan. Menyamakan apa? Sufuf. Apa sufuf? Sof. Jamaknya sufuf. Jadi menyamakan, meratakan barisan. Wasaddil farji. Dan mengisi yang kosong. Sad itu mengisi, menutup. Al-farj itu celah. Berarti yang kosong itu diisi tuh. Jangan terlalu kosong. Nah kita ini kan suka banget itu kalau barisan itu banyak celah-celah yang kosong. Itu harus diisi. Di sini dijelaskan. Yustahabbu lil imami ayya'mura bitaswiyati sufufi wasaddil khalali qabla duhuli fis shalah. Disunahkan bagi imam ayya'mura untuk memerintahkan apa? Bitaswiyati sufuf, untuk merapatkan barisan dan meratakan barisan. Wasaddil khalal, dan mengisi celah-celah yang kosong di antara barisan tersebut qabla dukhuli fi shalah, sebelum imam masuk ke dalam salat. Makanya imam itu kalau dia dipercaya jadi imam, sebelum dia takbir itu dia lihat ke belakang tuh. Dia toleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, dilihat dah lurus belum itu. Kalau belum lurus jangan dulu takbir, kasih lurus dulu. Dan bilang juga kepada mereka isi yang kosong itu, jangan diam aja. Itu tradisinya harus seperti itu harus dibiasakan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, nah Anas ini termasuk 7 perawi sahabat Nabi yang terbanyak. Ada lagi namanya, berarti udah 3 itu. Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Anas bin Malik. Qala Anas berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqbilu, bukan yaqbilu, bukan yaqbalu, yuqbilu, aqbala. Beda ya, qabila, yaqbalu, menerima. Tapi kalau aqbala alaina biwajhi itu artinya menoleh kepada kami. Aqbala alaina kana yuqbilu alaina biwajhi, dia menoleh kepada kami dengan wajahnya, maksudnya dia nengok ke belakang, dia lihat qabla ayyukabbira, sebelum dia mengucapkan takbir, bukan ayyakbaro, ayyukabbiro, takbir. Sebelum dia mengucapkan takbir, apa dia katakan? Fayaqul tarasu wa'tadilu. Tarasu itu ada saddahnya, tarasu wa'tadilu. Jadi ngomongnya gitu. Jadi kalau seandainya Anda jadi imam, lihat kepada makmum, ratakan, Anda bilang tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan. Rapatkan, luruskan. Nanti rapatnya itu apa yang harus bersentuhan. Kita kan kadang bingung kan, yang bersentuhan apanya. Nah, waqala, jadi ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi ya. Waqala, dan Nabi berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Pertama mengucapkan tarasu wa'tadilu. Itu kalau di Mekah itu. Tarasu wa'tadilu. Kalau di Indonesia yang 2 ini. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah.
ratakan, luruskan barisan-barisan kalian, karena meluruskan barisan termasuk bagian dari kesempurnaan salat. Biasanya orang Indonesia ini pakai yang kedua. Kalau di Saudi yang pertama, tarasu wa'tadilu, seperti itu. Dan yang mengatakan hadis yang mengatakan sawu sufufakum itu adalah hadis dari Imam Muslim, berarti sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, sawu sufufakum, ratakan, samakan barisan-barisan kalian, wahadu baina manakibikum, dan ratakan antara pundak-pundak kalian, bahu-bahu ini, wasaddul khalal, kemudian tutup celah-celah yang kosong. Jadi kalau kita menjadi makmum, itu barisan dirapatkan, bersentuhan juga ini. Jadi begini, kadang-kadang repot juga tuh. Jadi kalau kita bersentuhan di sini, rapat. Bukan kaki ya, di sini. Tidak agak susah kan? Nah itu repotnya di situ tuh. Terus wasaddul khalal, dan diisi yang kosong. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hazfi. Karena setan, fa-nya ini artinya karena ya. Karena setan sungguh yadkhulu, masuk, fima bainakum, di antara kalian pada saat ketika di barisan itu, dia seperti apa? Bimanzilati, seperti kedudukannya seperti al-hazfi. Al-hazfi itu artinya di sini dijelaskan ad-da'nis saghir. Ad-da'nis sigar. Ad-da'ni itu artinya kambing yang kecil, dia masuk itu. Kamu pernah lihat kambing kecil nggak? Nah, kambing kecil masuk ke barisan itu, setan seperti itu. Hah? Anak kambing. Nah, bahasanya anak kambing. Atau kambing yang kecil atau anak kambing lah. Maka yang menjadi ilat, menjadi alasan kenapa kita disuruh merapatkan barisan supaya supaya setan tidak masuk di situ. Karena kalau setan masuk itu berarti merusak sholat kita dan mengganggu sholat kita. Itu yang perlu dipahami. Karena kalau setan masuk ke dalam wilayah sholat kita, tujuannya untuk apa? Mengganggu kita. Maka perlu dirapatkan. Tapi sekarang setan itu sudah menggunakan tentara-tentara barunya. Anak-anak kecil. Itu kalau di masjid, kalau sudah mulai sholat, anak kecil mulai saya bilang ini sudah mulai digunakan oleh setan. Terus nurul iman itu. Dan pada saat ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang tuh anak kecil tuh. Buruk, pada kabur pulang semua. Nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba hilang dengan sendiri. Nah ini, maka di masjid itu perlu diatur. Perlu diatur. Jadi di masjid itu terutama Darussalam ya, itu kan biasanya kalau sudah sholat itu berisik tuh. Maka harus diatur tuh. Ada bagian yang khusus mengatur keamanan di dalam masjid. Misalnya gimana caranya? Caranya itu anak-anak jangan disuruh ke atas. Jadi ditutup. Yang ke atas yang dewasa aja. Anak-anak ditaruh di bawah. Di bawah dan di samping orang dewasa. Nggak berkutik dia. Ini dibiarin. Anak-anak ke atas. Ya dia berisik. Disuruh ke atas. Akhirnya mempengaruhi orang yang sholat dan orang yang khutbah. Yang khutbah ngomong, anak-anak ngomong. Terjadilah tuh suara. Jadi suaranya nggak begitu bagus. Ini perlu nanti pengurusan yang akan datang, kalau memang terjadi pengurusan ya, pergantian pengurusan itu perlu diperhatikan tuh terkait dengan keamanan masjid ya, dalam artian pada saat sholat Jumat itu perlu diatur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Atimmus saffal muqaddam tsumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar." Atimmu, nah, kehilangan alif di belakang itu, atimmu artinya sempurnakan. Sempurnakan apa? As-saff, barisan. Al-muqaddam. Muqaddam itu barisan yang paling depan. Muqaddam. Sempurnakan barisan yang paling depan, summal ladzi yalihi, kemudian baru yang berikutnya, berarti bagian belakang. Fama kana min naqsin, kalau seandainya kurang, falyakun fis saffil muakhkhar. Maka yang kurang itu barisan dari jamaah yang tidak terisi, harusnya yang di belakang. Jangan yang di tengah-tengah kosong. Di belakang terisi, harusnya yang di belakang yang sebagian kosong.
Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min khutwatin a'dhamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi yasudduha. Nabi berkata, ma min khutwatin a'dhamu ajrun, tidak ada satu langkah yang lebih besar pahalanya selain khutwatin langkah masyaha rajulun yang dilakukan oleh seseorang laki-laki ila furjatin fis saf. Yang langkah itu adalah mengisi kesenjangan, kekosongan yang ada di dalam barisan yang dia isi. Jadi tidak ada satu langkah pun yang paling besar pahalanya kata Nabi, kecuali langkah ketika Anda lihat ada barisan yang kosong, Anda isi itu. Berarti mengisi yang kosong. Jangan kita membuat barisan baru, sementara ada yang kosong di depan. Itu diisi. Nah itu kata Nabi, langkahnya ke situ, itu adalah langkah yang besar pahalanya. Jadi kalau kita simpulkan, semua yang kita lakukan ada dasarnya. Semua yang kita lakukan itu pada dasarnya ada aturannya. Ini luar biasa Islam. Kita nggak bisa temukan di agama-agama lain yang berbicara secara detail tentang aturan-aturan, termasuk aturan terkait dengan sholat aja bisa mendetail seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man wassala saffan wassalallahu wa man qata'a saffan qata'allahu. Nabi mengatakan barang siapa yang menyambung shaf. Jadi shaf itu jangan dibiarkan terputus. Barang siapa yang menyambung shaf, maksudnya kalau ada yang ada celah itu dia isi. Itu termasuk yang menyambung barisan. Maka Nabi mengatakan wassalallahu, Allah akan sambung dia. Wa man qata'a, barang siapa yang memutus shaf, artinya udah tahu itu ada shaf yang kosong, celah, dia enggak isi, maka Nabi mengatakan qata'allah, Allah akan putuskan dia. Artinya apa? Nanti kalau kita masuk ke masjid, ada barisan yang masih kosong, jangan kita buat barisan di belakang. Misalnya kan kadang-kadang di pinggir tuh masih ada kosong tuh, isi itu yang pinggir. Isi yang sebelah pinggir kanan, pinggir kiri. Jangan dibiarkan. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, ini disunahkan, itu barisannya 4 shaf. Jadi kalau ada jamaahnya misalnya 20 ini, berarti dibagi berapa? 55 tuh belakang. Supaya banyak. Supaya barisannya banyak. Kalau sholat jenazah. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Dia harus dipenuhi. Tapi kalau sholat jenazah memang diutamakan itu adalah membuat barisan minimal 4 barisan. Semakin lebih dari 4 semakin banyak. Makanya kita lihat ada banyak jamaah kasih 4. Biasanya kan ada jamaah sampai 2 shaf. Kalau dia rapat itu. Jangan dirapetin, tetapi dia harus dijadikan sebagai 4 shaf. Supaya ini mendapatkan pahala yang besar, terutama kepada si mayit itu. Jenazah yang disolatkan. Pahalanya menjadi besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Bukanlah ya ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Ketahuilah hendaklah kalian membuat barisan sebagaimana para malaikat-malaikat itu di sisi Tuhannya membuat barisan. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa, bukan tusaffu di sini tapi tasuffu. Kaifa tasufful malaika, bagaimana malaikat membuat barisan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala yutimuna as-saffal awwal wa yataf. Kata Nabi, mereka menyempurnakan barisan pertama dulu, setelah sempurna baru barisan yang ke belakang. Di sini maksudnya adalah sempurnakan barisan pertama dan ratakan. Rapatkan. Kalau sudah sempurna dan rapat, baru bikin barisan belakang ini. Berarti jangan ada satu celah yang kosong di barisan tersebut. Karena di situ ada peluang setan bisa masuk di barisan yang kosong itu. Nah, saya lanjutkan sedikit ya. Supaya, ini jam berapa ini? Dikit lagi lah. Ma'arifatu ma yajibu alal ma'mumi ayyatba'a fihil imam. Mengetahui apa yang wajib dilakukan seorang makmum
pada saat mengikuti imam. Kira-kira apa ini? Nah, qala jumhur ulama berkata, innahu yajibu 'alal ma'mumi ayyatba'al imama fi jami'i aqwalihi wa af'alihi illa fi qawlihi sami'allahu liman hamidah wa fi julusu idza shalla jalisan limaradin indaman ajaza imamatal jalis. Berkata para ulama jumhur terkait dengan apa sih yang wajib dilakukan oleh makmum pada saat mengikuti imam. Kata ulama jumhur, mayoritas ulama mengatakan yajibu 'alal makmum, wajib bagi seorang makmum untuk mengikuti imam fi jami' aqwalihi, dalam semua ucapannya, wa fa'alihi, semua perbuatannya, illa fi qaulihi, kecuali pada perkataan seorang imam, sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau kita jadi makmum wajib mengikuti imam, tidak boleh tidak. Kalau imam sujud sahwi, kita sujud sahwi gitu. Meskipun kita tahu bahwa kita bisa melakukan sholat kita pas misalnya, tapi kalau imam sujud sahwi kita harus ikuti. Di mana yang terjadi perdebatan terkait dengan persoalan kita tidak mengikuti pada saat mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Wa fi julusihi idza shalla jalisan limaradin indaman ajaza imamatal jalis. Dan dalam kaitan dengan atau dalam kasus duduknya seorang imam apabila dia sholat dalam keadaan duduk karena adanya penyakit, bagi orang yang membolehkan berimam kepada imam yang duduk. Menurut Anda boleh nggak kita bermakmum dengan imam yang duduk? Hah? Imamnya duduk, kita berdiri. Hah? Lima rodin karena sakit. Nah, nanti ada sini. Hah? Nggak enak banget yang jadi imam. Dia duduk, kita yang capek tuh, bulawal. Apalagi kalau mesinnya ada pembayaran buat imam, enak banget imam dibayar duduk. Nah, sekarang kita lihat ini penting ini, karena ini yang terkait dengan kita sering. Man yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Orang yang mengatakan kasusnya ya, sami Allahu liman hamida wa rabbana walakal hamd. Karena ada juga di dalam masyarakat kita itu kalau imam bilang sami Allahu liman hamida, makmum rabbana walakal hamd. Ada kan? Ya kan di muka. Kan ada yang begitu. Nah, sekarang gimana? Qala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan al-imamu wal ma'mumu yaqulani ma'an. Imam dan ma'mum keduanya mengatakan secara bersamaan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Jadi mazhab kita mazhab Syafi'i, kalau kita sholat i'tidal kita bilang imam mengatakan sami Allahu liman hamida, kita juga bilang sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, dan teruskan. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Berarti ada yang tidak membaca sami Allahu liman hamida, cuma rabbana walakal hamd. Siapa? Qala Malik wa Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan al-imam yaqulu sami Allahu liman hamida. Imam mengatakan pada saat bangun dari rukuknya untuk i'tidal, dia mengatakan sami Allahu liman hamida. Makmum mengatakan rabbana walakal. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama gimana tadi? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan mengucapkan dua-duanya. Ikuti imam. Imam mengatakan sami Allahu liman hamida, kita bilang sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Jangan kita sosokan. Habis pulang dari umroh, kita dengar begitu, pas sholat di Masjid Darussalam, imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita rabbana walakal hamd. Berarti Anda perlu belajar dulu. Kan banyak begitu. Saya sering dengar, ini orang nggak ngerti juga sih. Seharusnya kalau kita madhab Syafi'i ya baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dan ada terusannya tuh. Tapi yang minimal rabbana walakal hamd sudah cukup. Jadi ada dua pendapat. Nah,
pendapat ini bisa muncul karena ada perbedaan pendapat di dalam persoalan dalil. Dan dalilnya selalu bicara tentang hadis. Jadi biasanya hadis. Karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu macam-macam penyebabnya. Tapi kalau dalam persoalan ibadah, itu biasanya terkait dengan hadis. Kalau sholat, itu terkait dengan hadis. Tapi nanti kalau terkait dengan muamalat, itu macam-macam tuh metodologinya. Tapi kalau bicara tentang persoalan ibadah seperti sholat ini, biasanya perbedaan pendapat itu karena ada hadis yang berbeda dalam kasus yang sama. Nah sekarang kita lihat, apa sih yang dijadikan dalil oleh kedua kelompok ulama yang mengatakan seperti yang pertama dan yang kedua. Dalilnya adalah dalilu Malik wa Abi Hanifah. Dalil Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah hadis Anas. Tuh, Anas lagi. Anas bin Malik. Jadi ketemu terus ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah qulu rabbana walakal hamd." Hadis ini siapa yang riwayatkan? Sini enggak disebut ini. Sini cuma disebutkan taqaddama takhriju. Berarti sudah di takhrij sebelumnya, maksudnya sudah disebutkan hasil sumber dari hadis ini. Cuma kita nggak tahu di mana nih. Nah, sekarang kita coba pahami ya. Apa yang menjadi dasar Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum bilang rabbana walakal hamd. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik yang mana Rasulullah berkata, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan, kata Nabi, liyutamma bihi, untuk diikuti. Fa idza raka'a, kalau imam ruku, farka'u, maka rukulah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam bangun dari ruku, farfa'u, maka kalian pun bangun dari ruku. Itu namanya mengikuti perbuatan imam fi af'alihi. Wa idza qala, apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, qulu, maka kalian berkata rabbana walakal hamd. Berarti ada hadisnya itu. Satu. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa dibaca semuanya, keduanya dibaca, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, dua-duanya dibaca. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Ketemu lagi tuh Abdullah Ibnu Umar. Masuk 7 periwayat hadis dari kelompok sahabat. Jadi diingat aja, wah ini 7 perawi sahabat yang terbesar yang meriwayatkan hadis atau terbanyak. Apa kata Ibnu Umar? Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, karena idza ftataha salata, apabila membuka salat, rafa'a yadayhi, diangkat kedua tangannya, hazwa mankibaihi, seperti begini nih. Tuh, diangkat kedua tangannya yang sama dengan pundaknya. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari ruku', rafa'ahuma, maka dia mengangkat keduanya. Kadzalika aidan, demikian pula ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Jadi ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, imam mengatakan demikian, maka ikuti keduanya. Itu maksudnya gitu. Jadi dalilnya ada 2 hadis yang berbeda. Yang pertama mengatakan kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, qulu, kata Nabi, rabbana walakal hamd. Tapi hadis kedua mengatakan ketika imam melakukan sholat, maka ikuti semuanya, termasuk pada saat ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita pun mengikuti, lalu ditambah dengan rabbana walakal hamd. Nah, inilah perbedaan pendapat, dan sebagian besar perbedaan pendapat para ulama madhab itu kalau bicara ibadah enggak keluar dari perbedaan dalam memahami hadis. Karena kadangkala dalam satu kasus hadisnya itu bisa lebih dari satu. Itu kalau ibadah ya, kita belum bicara muamalah ini. Masih lama ini.
Baru bicara tentang imam aja, imamah udah berapa pertemuan, nggak habis-habis. Masih banyak itu bahannya kan, masih berapa lembar lagi. Artinya memang hukum Islam, fikih, baru terkait dengan persoalan shaf dan imamah, persoalan imamah dalam sholat, itu membutuhkan waktu yang agak panjang untuk membahasnya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang sholat makmum yang berdiri di belakang imam yang duduk. Kira-kira kalau terjadi kasus seperti ini, gimana pendapat para ulama jumhur? Saya pikir ini sudah jam 9 ya, pembahasan kita. Alhamdulillah sampai 50 menit kita bahas. Insya Allah memberikan manfaat pengetahuan buat kita. Dan insya Allah membuat kita lebih toleran dalam memahami perbedaan-perbedaan fikih yang terjadi di dalam masyarakat muslim. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.